Hai semuanya, hari ini kita bakal bahas topik yang agak serius nih. Turunnya demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Yuk, kita bahas pelan-pelan. Pertama, skor indeks demokrasi Indonesia di tahun 2024 turun dibanding tahun 2023. Penurunan ini makin kelihatan sejak awal pemerintahan Pak Prabowo. Ini jadi hal yang mengkhawatirkan buat banyak orang yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, salah satu penyebab utama penurunan ini adalah nggak adanya partai oposisi resmi yang melawan pemerintahan Pak Prabowo. PDIP, meskipun bukan bagian resmi dari pemerintah, secara terbuka mendukung Pak Prabowo dari luar. Karena nggak ada oposisi, pemerintah jadi kurang diawasi dan nggak banyak yang bisa mengontrol kekuasaannya. The Economist Intelligence Unit bahkan menggolongkan Indonesia sebagai demokrasi yang cacat. Ini bukan masalah sepele loh. Ini label yang nunjukin ada masalah serius dalam cara kerja demokrasi di negara kita. Jadi, apa artinya ini buat Indonesia dan rakyatnya? Pertama, ini bisa berdampak pada kebebasan politik dan sipil. Kalau nggak ada oposisi yang kuat, pemerintah bisa ambil keputusan tanpa hambatan, yang bisa bikin kebijakan yang nggak sesuai dengan keinginan rakyat. Kita harus perhatiin perubahan ini dan tetap update sama apa yang terjadi di negara kita. Demokrasi bukan cuma soal milih pemimpin pas pemilu, tapi juga memastikan semua suara didengar dan ada keseimbangan kekuasaan. Kesimpulannya, turunnya demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo adalah masalah rumit yang perlu kita perhatikan dan pahami. Dengan tetap update informasi dan terlibat, kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapetin info terbaru tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penurunan ini makin kelihatan sejak awal pemerintahan Pak Prabowo. Ini jadi hal yang mengkhawatirkan buat banyak orang yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, salah satu penyebab utama penurunan ini adalah nggak adanya partai oposisi resmi yang melawan pemerintahan Pak Prabowo. PDIP, meskipun bukan bagian resmi dari pemerintah, secara terbuka mendukung Pak Prabowo dari luar. Karena nggak ada oposisi, pemerintah jadi kurang diawasi dan nggak banyak yang bisa mengontrol kekuasaannya. The Economist Intelligence Unit bahkan menggolongkan Indonesia sebagai demokrasi yang cacat. Ini bukan masalah sepele loh. Ini label yang nunjukin ada masalah serius dalam cara kerja demokrasi di negara kita. Jadi, apa artinya ini buat Indonesia dan rakyatnya? Pertama, ini bisa berdampak pada kebebasan politik dan sipil. Kalau nggak ada oposisi yang kuat, pemerintah bisa ambil keputusan tanpa hambatan, yang bisa bikin kebijakan yang nggak sesuai dengan keinginan rakyat. Kita harus perhatiin perubahan ini, dan tetap update sama apa yang terjadi di negara kita. Demokrasi bukan cuma soal milih pemimpin pas pemilu, tapi juga memastikan semua suara didengar dan ada keseimbangan kekuasaan. Kesimpulannya, turunnya demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo adalah masalah rumit yang perlu kita perhatikan dan pahami. Dengan tetap update informasi dan terlibat, kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapetin info terbaru tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.